Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari peristiwa yang terjadi yang sedang viral baru-baru ini, yaitu peristiwa kedatangan pesulap merah ke Padepokan Nurzat Sejati yang dimiliki oleh Gus Samsudin, yang berujung ricuh dan berujung keramaian di wilayah Blitar. Nah, apa yang terjadi setelah kedatangan pesulap merah ini? Ternyata banyak warga yang datang berbondong-bondong untuk mengunjungi Padepokan Nurzat Sejati ini. Mereka menyuarakan untuk menutup. Jadi pemilik Padepokan Nurzat Sejati ini dipaksa oleh warga untuk ditutup karena kehadirannya meresahkan banyak orang, dan kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan itu, praktek-praktek pengobatan alternatif itu, warga merasakan ketidaknyamanan dan tidak ada yang disembuhkan melalui praktek yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Mari kita simak video ini. Jangan sampai mengambil dari lembaga lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan, mari kita tabayun Padepokan Multi Padepokan Pak Lurah multi warga dalam desa ini. Untuk Padepokan kita nyatakan itu. Catatan mantap Pak Lurah. Lek mantap kudu nyawang Pak Lurah, kabeh demi sebuah kebaikan. Yuk foto-foto yuk desane, foto kabeh kok enek ngono iki. Kemarin Pak Lurah menyatakan KTP bukan tak menghalangi. Untuk apa? Menjaga antisipasi karena sama-sama menggunakan jadi kata kuncinya, mari kita bermedia sosial yang baik, mari kita bermedia sosial yang positif. Untuk apa? Untuk ketenangan kita bersama. Untuk ketenangan ditutup sampai menunggu batas waktu yang nantinya sama-sama tahu. Sepakat? Sepakat? Kalau jawab seperti betul jawab. Mari kita pulang bersama dengan menggunakan syukur alhamdulillah. Yuk, tolong lebih. Tutup terus, Pak. Tutup terus, Pak. Antrine kan mulai. Orang nyerah nih KTP. Santrinya kan mulai. Yura dia KTP. Oh, dia KTP ke santrine. Semua demi kebaikan. Setelah ini ada perwakilan dari panjenengan beserta saya ke Polsek. Untuk apa? Membuat surat pernyataan. Lalu sesuk sing ana tamu dalam pengobatan itu tidak diperbolehkan dan harus kita ada sanksi. Sepakat? Semangat. Wis. Foto kameramu nih. Polsek. Betul. Jadi kalau ada kabeh foto tanda ikuti. Ya, sepakat ya. Bos, saat ini sudah tunjuk foto kameramu nih Polsek. Foto. Pak. Orang. Jangan dua orang. Tutup terus.
Sorry bro. Nonton, notati. Ya. Sabar yo. Percaya karo wakilmu karo Pak Lurah, ya. Wis, saya minta 3 orang siapa? 3 orang siapa? 3 orang siapa? Saya butuh wakil yang bisa diajak bicara dari hati orang Dewoko. Betul? Siapa yang belum? Sebentar. Boleh berbicara asal jangan provokatif. Provokatif, betul. Sebentar, wakilnya sama wakilnya. Sudah ada wakilnya, dengan pulang ke rumah dengan hati yang dan jangan terprovokasi. Ini wakilnya adalah Pak Riki, Pak Handoko sama Pak Ken. Oke. Ya, jadi saudara jelas kalau kita memperhatikan video ini penolakan warga terhadap Padepokan Nurzat Sejati ini sangat ramai. Mereka menyuarakan dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Mereka bersama menyuarakan untuk menutup padepokan ini. Dan saudara, apa yang terjadi setelah warga menuntut untuk untuk Gus Samsudin ini menutup padepokan itu, maka santri-santrinya juga terpaksa harus pulang. Kalau kita perhatikan, mari video ini bagaimana kepulangan para santri yang ada di padepokan tersebut. Mari kita simak video ini. Dilaporkan situasi di Padepokan Jewinangun termasuk pengamanan dari total siaga padepokan. Ya, saudara, dari video ini apa yang dapat kita pelajari? Ada poin penting yang dapat kita pelajari seharusnya dari video yang saya unggah pada hari ini. Mari kita perhatikan apa pesan firman Tuhan terhadap apa yang terjadi kehidupan dalam dunia ini. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Alkitab mencatat, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?
Jadi saudara, dari pelajaran penting dari poin ini, dari video yang saya unggah ini, bahwa jangan pernah kita terlalu berharap dan percaya kepada manusia bahwa dia sanggup untuk memberikan kesembuhan. Tentu di dalam agama-agama lain juga mengajarkan hal yang sama, bahwa jangan kita terlalu percaya dan mengharapkan kesembuhan terhadap manusia yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Lalu apalagi yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 itu Alkitab dengan jelas mencatat, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Alkitab dengan keras melarang setiap kita bahwa jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kita harus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, sumber daripada kesembuhan itu sendiri dan sumber dari berkat itu sendiri. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah kita mengandalkan manusia yang notabene-nya adalah sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Sang Pencipta kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengandalkan pencipta kita, yaitu Tuhan semesta alam yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk menutup video ini, saya diberkati oleh video yang diunggah, video singkat yang diunggah oleh Waton Guyon, yaitu ahlinya ahli, intinya inti, dan ada Pak Ndul yang di dalamnya. Mari kita perhatikan video ini. Oh iya Pak, terkait Pak, itu Pak, persetujuan antara Gus Udin dan itu pesulap merah itu, kalau menurut Pak Ndul gimana itu Pak? Gini Mas, ini adalah masalah yang sangat serius, maka saya harus duduk. Karena duduk itu sama tinggi, rendah itu sama berdiri. Jadi gini Mas, terlepas dari polemik pembuktian kesaktian atau trik Gus Udin dengan pesulap merah, kita sebagai masyarakat dituntut untuk cerdas, jangan katrok. Misalnya kita itu sakit Mas ya, kita harus berusaha ikhtiar mencari kesembuhan dengan cara yang syar'i, bisa dengan cara medis, mendatangi dokter misalnya, bisa juga dengan cara non medis, misalnya dengan pengobatan herbal, atau bisa juga dengan ruqyah. Itu pun kita harus hati-hati Mas, karena ada ruqyah yang tidak syar'i. Insya Allah Mas, sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Segalanya. Gitu Mas. Itu Pak ya. Iya Pak, terus Pak, kira-kira siapa Pak yang benar di antara keduanya ini Pak? Gini Mas, benar atau salah itu soal keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bisa berubah seiring dengan datangnya pencerahan ilmu pengetahuan. Maka belajarlah, gunakan akal sehat, jangan dobol, sisakan ruang untuk curiga apabila sesuatu itu terlalu good to be true. Kejadian gaib atau di luar nalar itu memang bisa terjadi Mas dengan izin Allah. Tapi apakah itu karomah, tipu daya jin, atau bahkan mungkin hanya sekedar tipu daya manusia? Karena banyak sekali Mas tipuan-tipuan receh yang dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan pasien, apalagi ditambah dengan embel-embel agama. Jelas ini adalah pembodohan publik. Ya, saudara, mari kita belajar untuk mendekat kepada Allah dan minta pimpinan Tuhan untuk berkarya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak salah untuk menentukan keputusan. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan jalan-jalan keluar di dalam Alkitab, apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan telah mengirimkan, ada banyak orang-orang yang sudah pintar, yang menjadi dokter, tim medis, untuk alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap kita. Tapi ingat baik-baik bahwa jangan terlalu berharap dan bersandar kepada manusia. Tetapi percayalah kepada Allah
yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. God bless you.